Selamat siang, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam rapat bulanan kita pada kali ini. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa penyakit diabetes mellitus merupakan penyakit yang mengalami peningkatan pada tahun ini. Benar, Bu. Saya telah mendapatkan data berdasar jumlah kunjungan dan pencatatan pelaporan pada Posbindu, klinik kesehatan, puskesmas, dan puskesmas keliling. Berikut datanya. Menurut data yang saya dapatkan pada laporan kunjungan Posbindu, terjadi peningkatan kasus diabetes mellitus setiap bulannya. Pada bulan Desember, terjadi peningkatan yang sangat tinggi dengan 217 kasus dan yang terendah terjadi pada bulan Januari dengan 140 kasus. Pada laporan klinik kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Andalas, terdapat beberapa kasus seperti kasus hipertensi, stroke, paru-paru, jantung koroner, kanker rahim, dan diabetes mellitus. Kasus yang paling banyak dijumpai yaitu di klinik kesehatan 65 kasus, dan yang paling sedikit dijumpai di klinik kesehatan daerah Kubu Marapalam dengan angka 30 kasus. Selanjutnya, saya juga menerima laporan kunjungan dari Puskesmas Andalas. Ada 10 penyakit yang menjadi kasus tertinggi pada tahun ini. Kasus diabetes mellitus merupakan kasus di peringkat kedua tertinggi dengan angka 246 kasus. Kasus ini selalu bertambah sejak tahun 2018 silam. Pada laporan pemeriksaan puskesmas keliling, terdapat perbedaan jumlah kasus diabetes mellitus yang bervariasi. Kasus diabetes mellitus tertinggi berada di wilayah Simpang Haru dengan jumlah kasus 35 kasus dan estimasi penyebarannya yaitu 18 orang pria dan 17 orang wanita. Sedangkan jumlah kasus diabetes mellitus terendah berada pada wilayah Ganting Parak Gadang dengan jumlah kasus 18 kasus dan estimasi penyebarannya yaitu 10 orang pria dan 8 orang wanita. Laporan selanjutnya saya dapati dari laporan tahunan Puskesmas Andalas periode sebelumnya. Dalam laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2018 hingga 2021 terjadi peningkatan diabetes mellitus yang cukup signifikan. Pada tahun 2018, angka kasus diabetes mellitus mencapai 1.786 kasus, sedangkan pada tahun 2021 angka kasus diabetes mellitus mencapai 3.181 kasus. Berdasarkan data yang telah kita dapat, ditemukan peningkatan kasus diabetes mellitus. Maka dari itu, Dinas Kesehatan Kota memberikan tugas kepada kita untuk melakukan pengamatan dan pengumpulan data terkait peningkatan kasus diabetes mellitus. Baik, Bu. Untuk waktunya, kira-kira kapan bisa diadakan pengamatan dan pengumpulan datanya ya, Bu? Untuk pelaksanaannya, kita akan melakukan sesegera mungkin, sekitar pada tanggal 4 hingga 8 November 2021. Untuk surat penugasan akan saya serahkan besok. Selamat siang, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam rapat kali ini. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa telah terjadi peningkatan kasus diabetes mellitus pada tahun ini. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan yang bergerak secara promotif dan preventif dituntut harus selalu sigap, tanggap, dan siap atas kasus tersebut. Nah, oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Padang melalui seksi P2P ingin melihat bagaimana peningkatan kejadian kasus diabetes mellitus yang terjadi di Kota Padang ini. Mungkin bisa kita mulai dari Kepala Puskesmas Andalas. Baik, Pak. Bisa kita lihat pada screen yang ditampilkan, laporan perbandingan kasus diabetes mellitus di pelayanan kesehatan wilayah kerja Puskesmas Andalas. Dari grafik yang ditampilkan dapat kita lihat bahwa perbandingan kasus diabetes mellitus ini terdiri dari perbandingan pada Posbindu, klinik, Puskesmas Andalas, dan Puskesmas keliling, yang mana kasus tertinggi terdapat pada Posbindu sebanyak 2.186 kasus, dan kasus terendah terdapat di Puskesmas keliling sebanyak 226 kasus. Faktor yang menyebabkan peningkatan kasus diabetes mellitus ini disebabkan oleh perubahan perilaku gaya hidup selama pandemi COVID-19. Hal tersebut
Juga didorong oleh perilaku masyarakat yang kurang melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, pola hidup yang tidak sehat, dan banyak masyarakat yang memiliki tekanan darah tinggi. Baiklah, jadi menurut laporan saudara, itu terdapat peningkatan kasus diabetes mellitus itu terbesar itu pada tahun 2021. Nah, dengan estimasi yang telah dijelaskan tadi. Nah, oleh sebab itu kami selaku seksi P2P akan mengusulkan beberapa kebijakan untuk pengendalian kasus tersebut. Mana pada prinsipnya kami akan melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan yang akan disepakati oleh Dinas Kesehatan Kota Padang dengan akselerasi penemuan dini faktor risiko PTM diabetes mellitus melalui Posbindu PTM dan melakukan KIE, self-care, dan promosi kesehatan tentang PTM diabetes mellitus di wilayah kerja Puskesmas Kota Padang. Untuk itu, kami mengharapkan pihak Puskesmas untuk gencar melakukan program-program yang telah ada. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada rapat kali ini. Seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwa telah terjadi peningkatan kasus diabetes mellitus pada tahun ini. Untuk itu, saya ingin melihat bagaimana peningkatan kejadian kasus diabetes mellitus di Kota Padang, khususnya di Puskesmas Andalas. Baiklah, dari data yang saya dapatkan dari Kepala Puskesmas Wilayah Kerja Puskesmas Andalas, nah diketahui bahwa terjadi peningkatan kasus diabetes mellitus beberapa tahun belakangan. Nah, terutama itu pada tahun 2017 itu terdapat 20.350 kasus, dan yang terakhir terjadi peningkatan yang sangat pesat pada tahun 2021 hingga mencapai 60.854 kasus. Nah, menurut data surveillance oleh petugas puskesmas, tim mengidentifikasi bahwa penyebab peningkatan kasus diabetes mellitus itu disebabkan oleh perubahan perilaku gaya hidup selama pandemi COVID-19 ini. Hal tersebut juga didorong oleh perilaku masyarakat yang kurang melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, pola hidup yang tidak sehat, dan banyak masyarakat yang memiliki tekanan darah tinggi. Baiklah, berdasarkan data yang telah saudara paparkan, segera menyusun kebijakan upaya penanggulangan dini terhadap penderita diabetes mellitus di seluruh wilayah kerja Puskesmas Kota Padang. Kami bersama seluruh Puskesmas Kota Padang telah berencana untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan juga pengendalian pelaksanaan kebijakan yang akan disepakati oleh Dinas Kesehatan Kota Padang dengan akselerasi penemuan dini faktor risiko PTM diabetes mellitus melalui Posbindu PTM dan melakukan KIE, self-care, dan juga promosi kesehatan tentang PTM diabetes mellitus di wilayah kerja Puskesmas Kota Padang. Untuk upaya penanggulangan dini tersebut hanya bersifat sementara, sembari menunggu keputusan bersama dari Wali Kota dalam upaya mengatasi kasus diabetes mellitus. Baik Bu, menurut data yang telah kami dapatkan, telah terjadi peningkatan kasus diabetes mellitus pada tahun 2021 dengan jumlah 60.854 kasus. Untuk itu, kami bersama Seksi P2P Kesehatan Kota Padang terus melakukan upaya pengendalian kasus ini agar dapat meminimalisir angka kejadian kasus tersebut. Kami telah melakukan program-program pengendalian seperti cek tekanan gula darah, cek tekanan darah, dan pengecekan lainnya. Untuk itu kami mengharapkan dukungan dari Bapak Wali Kota Padang berupa kebijakan peningkatan jejaring program lintas sektoral dan stakeholder guna meningkatkan peran pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi agar kasus tersebut dapat terkendali. Saya telah mempelajari data yang telah disajikan sebelumnya, dan memang benar terjadi peningkatan kasus diabetes mellitus di Kota Padang. Saya juga mengharapkan upaya gerak cepat dinas terkait dalam menanggulangi kasus diabetes mellitus juga terus berlanjut. Untuk itu,
Saya beserta jajaran lainnya akan berusaha membuat kebijakan dan program jangka pendek untuk menerapkan eliminasi pada kasus diabetes mellitus tersebut. Sedangkan untuk program jangka panjang, perangkat daerah bersama saya akan melakukan kerjasama lintas sektoral untuk memperkuat upaya penanggulangan dan pencegahan diabetes mellitus di tengah masyarakat. Saya harapkan Dinas Kesehatan segera melakukan upaya penanggulangan dini sementara agar penderita dan kasus diabetes mellitus tidak terjadi lonjakan lagi. Senada dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan Kota Padang saat ini gencar melakukan upaya penguatan bersama Puskesmas di Kota Padang. Selamat siang, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam rapat kita kali ini. Saya mendapatkan laporan dari masing-masing Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota Sumbar. Kami menganalisa bahwa kasus PTM yang mengalami peningkatan tertinggi yaitu KSDM. Nah, seperti yang bisa kita lihat, jumlah penderita diabetes mellitus di tahun 2017 sebanyak 25.350, sedangkan di tahun 2018 sebanyak 35.750, dan di tahun 2019 sebanyak 50.350, dan di tahun 2020 sebanyak 55.235, dan di tahun 2021 sebanyak 65.854. Analisis tersebut sepenuhnya benar. Berdasarkan data surveilan yang dilakukan oleh setiap puskesmas di kabupaten atau kota, menunjukkan gambaran peningkatan kasus diabetes mellitus tersebut. Jika masalah ini tidak ditindaklanjuti dengan kebijakan dan program yang sistematis dan terencana, maka adanya kemungkinan peningkatan kasus diabetes mellitus di tahun berikutnya. Seperti yang kita ketahui, diabetes mellitus sendiri merupakan penyakit tidak menular yang mematikan dan memberikan penderitaan bagi pengidapnya. Menurut saya, kasus ini memang perlu diberikan perhatian khusus dan tindakan lanjut berupa program sistematis dan terencana. Kami dari Seksi P2P Dinas Kesehatan Provinsi akan menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveillance, memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveillance kepada tenaga surveillance puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Selain itu, kami akan melaksanakan MUNEF serta pelaporan terintegratif dengan seluruh puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dengan tujuan mengidentifikasi pengendalian dan pencegahan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, Seksi P2P Provinsi juga akan melaksanakan tugas kedinasan dalam bentuk kunjungan kerja ke puskesmas yang wilayah kerjanya terdapat banyak kasus DM. Baik, dari data yang saya dapatkan dari Kesehatan Daerah Kabupaten Kota, diketahui bahwa seperti yang kita lihat terdapat peningkatan kasus diabetes mellitus yang paling rendah pada di tahun 2017 yaitu sebanyak 25.350, dan yang paling tinggi kasusnya ada di tahun 2021 sebanyak 65.854. Kami menganalisa bahwa kasus PTM yang mengalami peningkatan tertinggi yaitu KSDM, faktor yang penyebab peningkatan KSDM ini disebabkan oleh perubahan perilaku gaya hidup selama COVID-19. Hal tersebut juga didorong oleh perilaku masyarakat yang kurang melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, pola hidup yang tidak sehat, dan banyak masyarakat yang memiliki tekanan darah tinggi. Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam masalah kasus ini, Seksi P2P Dinkes Provinsi Sumbar akan melaksanakan surveillance dan upaya penanggulangan dan pencegahan PTM diabetes mellitus secara sistematis dan terencana. Baiklah, dikarenakan masalah penyakit diabetes mellitus ini merupakan masalah kesehatan yang kompleks dan tergolong serius jika tidak ditangani secara tepat dan cepat, sangat diharapkan bidang-bidang dalam Dinas Kesehatan Provinsi memperkuat kerjasama lintas sektor seperti upaya kuratif, bidang pelayanan kesehatan untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas operasional pelayanan kesehatan diabetes mellitus, baik itu di klinik kesehatan, puskesmas melalui posbindu, puskesmas keliling, dan rumah sakit umum ataupun swasta dalam menangani kasus penderita DM. Untuk upaya promotif dan preventif, kita melakukan perumusan dan kebijakan yang mengarah kepada pengendalian penduduk dan keluarga melalui bidang kesehatan masyarakat,
seperti bidang peningkatan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, olahraga dan kesehatan lingkungan, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.